Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengamatan palang otomatis TULT. Di sini ada 3 kelompok anggota kami, yaitu Aldira Fadilah Lazuardi dengan NIM 11012000372, saya sendiri Fadlan Muhammad Nirwan dengan NIM 11012000438, dan juga rekan saya Muhammad Rifan Aditya Putra dengan NIM 11012000461. Kenapa kami memilih pemilihan observasi ini? Kelompok kami memilih untuk melakukan observasi terhadap sistem antrian palang otomatis yang berada di lantai dasar Telkom University Landmark Tower. Alasan kelompok kami yaitu relevansi terhadap aktivitas keseharian di kampus, mengetahui intensitas traffic pada selang waktu tertentu, dan juga mencari tahu berapa lama waktu tunggu pada sistem antrian. Faktor observasi. Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, cuaca hujan di sekitaran Telkom University. Yang kedua, sedang banyak kelas yang dilakukan secara daring, mengingat beberapa hari sebelumnya telah melewati hari Natal. Pada hari Kamis, 5 Januari 2023, banyak perkuliahan yang sudah tidak dilaksanakan secara luring. Minggu terakhir, perkuliahan. Lalu selanjutnya ada notasi Kendall. Notasi Kendall adalah suatu sistem umum yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem antrian secara keseluruhan dan secara singkat. Notasi Kendall terdiri dari pola kedatangan, jumlah server, panjang antrian, waktu pelayanan, kapasitas sistem, dan disiplin antrian. Pada pola kedatangan ada Markovian, Erlang, deterministik, dan general. Lalu di jumlah server ada single dan multi. Lalu di panjang antrian ada antrian terbatas dan tidak terbatas. Dan pada waktu pelayanan sama seperti pola kedatangan, yaitu Markovian, Erlang, deterministik, dan general. Lalu di kapasitas sistem itu ada kapasitas terbatas dan tidak terbatas. Lalu pada disiplin antrian ada FIFO, LIFO, prioritas, dan random. Lalu selanjutnya notasi Kendall pada sistem palang otomatis. Dapatkan dari hasil observasi, kelompok kami mendapatkan bahwa notasi Kendall untuk sistem palang otomatis adalah M/M/3/I/I/FIFO. Lalu hasil observasinya adalah observasi yang dilakukan menghasilkan beberapa data mengenai sistem antrian, yaitu rata-rata laju kedatangan lambda yang dilihat dari berapa banyak mahasiswa yang datang, dan rata-rata holding time atau service time H yang didapatkan dari berapa lama mahasiswa tertahan dalam sistem antrian tapping. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Didapatkan dari data laju kedatangan holding time, kita dapat mendapatkan data seperti berikut. Yang pertama adalah laju kedatangan disimpulkan dengan lambda, di mana persamaan itu adalah mahasiswa per jam, di mana hasilnya itu adalah 1 apabila kita ganti dari mahasiswa per jam menjadi mahasiswa per menit. Yang kedua adalah lama pelayanannya itu sendiri atau holding time yang diketahui, simbolnya adalah H, persamaannya adalah 1 per mu, hasilnya adalah 0,667 yang kita rubah menjadi menit. Yang ketiga adalah laju pelayanan, simbolnya adalah mu, persamaannya adalah 1 per H, di mana hasilnya itu kita dibulatkan menjadi 1,5. Satuannya mahasiswa per menit. Yang keempat adalah intensitas trafik atau A, dengan persamaan lambda per mu, hasilnya adalah 0,066 elang. Yang kelima adalah utilitas sistem dengan simbol rho, persamaannya adalah lambda per n mu, di mana n itu adalah jumlah server dan memiliki hasil sebanyak 20 dan satuannya persen. Selanjutnya ada probabilitas sistem sedang kosong atau P0, di mana persamaannya telah terjabarkan di tabel berikut. Hasilnya adalah 54,79%. Yang ketujuh, probabilitas mengantri atau PQ, dengan persamaan yang telah dijabarkan di tabel juga. Hasilnya adalah 2%. Untuk laju pelayanan atau delay, simbolkan dengan D, N, A, persamaan yang telah dijabarkan, memiliki hasil sebesar 0,004%. Yang kesembilan, waktu menunggu antrian atau TQ, persamaannya adalah H per N min A, besarannya 0,227 menit. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah waktu menunggu sistem atau TS, persamaannya adalah H ditambahkan dengan TQ, di mana TQ itu adalah waktu menunggu antrian yang telah dihitung di atas. Hasilnya 0,894 menit. Justifikasi data dari hasil analisis. Dari sisi pandang lama observasi selama 1 jam itu dibilang sudah cukup,
karena pada 2 hari yang berbeda dan minggu yang berbeda memiliki atau menghasilkan data-data yang serupa. Hal ini disebabkan oleh sistem yang tidak dipakai secara intensif seperti biasanya. Sudah dijelaskan pada faktor-faktor di slide sebelumnya. Dari sisi pandang data yang dihasilkan, data yang didapat apabila dihitung secara terpisah akan menghasilkan data yang serupa atau mirip, terutama dalam penentuan rata-rata holding time. Dari sisi kemungkinan yang berbeda, data mungkin saja dapat berbeda drastis dari yang didapatkan pada 2 hari sebelumnya apabila data diobservasi pada minggu-minggu yang lain, seperti pada awal minggu perkuliahan, saat mahasiswa masih sering melaksanakan kuliah secara offline. Kesimpulannya, dari data yang telah diobservasi, meskipun hanya mendapatkan 2 data, yaitu laju kedatangan lambda dan lama pelayanan H, kita dapat mencari banyak data pada bagian analisis data. Kita dapat mengetahui intensitas trafik A sebesar 0,066 Erlang, waktu tunggu antrian TQ sebesar 0,227 menit atau kita rubah menjadi detik menjadi 13,62 detik, dan waktu tunggu sistem atau TS sebesar 0,897 menit atau sekitar 53,82 detik. Baik, mungkin cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Untuk data yang lebih mendetail telah ditulis pada laporan yang linknya terdapat di deskripsi video ini. Selebihnya sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan disimpan saja baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.